Pokoknya di seluruh dunia ijazah bahasa Melayu. Halo, kembali dengan kami di channel ini. Ya, kali ini kita kembali melihat progres perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri yang terus digalakan oleh pemerintah Indonesia, baik melalui Badan Bahasa dengan program BIPA yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Perwakilan Indonesia di 125 negara ini sekarang sudah mulai bangkit ketika saya minta mereka menjadi bagian dari program Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Lakukan pendekatan kepada teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Nah, dari berbagai pendekatan itu, maka sekarang ya bahasa Indonesia itu diajarkan di lebih banyak negara. Namun demikian, kadang-kadang sering digeneralisir sebagai pesatnya perkembangan bahasa Melayu di negara asing dari negara tetangga. Di Eropa, bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi pendidikan yang berperhatian sama ada khusus postgraduate atau pasca siswa PhD, dan pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan, Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar, itu dalam alam lain atau dunia lain. Di Amerika Utara, di California, di Wisconsin, seorang PhD student saya dari BPS itu sudah dapat PhD baru ini di University. Pokoknya di seluruh dunia. Di negara Cina, saya belum cerita panjang kerana sekarang daripada 3 buah universiti yang menawarkan ijazah bahasa Melayu, sekarang sudah 10 buah universiti. Ya. Bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu 4 tahun. Itu perkembangan di Jepun. Walaupun ijazah bahasa Melayu itu mungkin di Tokyo Foreign Studies University, yang lain itu mungkin hanya kursus, tapi belasan universiti. Di Korea, data saya tapi sekarang kira kurang, dulu ada 4 buah universiti. Sekarang tinggal Hankook Foreign Studies University yang masih kuat dalam ijazah bahasa Melayu. Saya bila pergi ke Thailand, saya profesor kunjungan, saya pergi ke universiti, ada bahasa Melayu. Pergi sekolah, ada bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Indonesia. Saya pergi ke Australia, ada bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Sekarang anak-anak murid yang masuk sekarang ke jurusan kami itu, mereka sudah tahu tentang Indonesia. Selama ini lulusan kami, maksudnya lulusan jurusan kami hampir 5.000 orang, sudah 50 tahun. Jadi sekarang hampir 10% sedang kerja di Indonesia. Yana sekarang sedang di kampus PFSU karena mau bertemu dengan mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia baru BFSU. Ya, sekarang mari kita mengenal mereka dulu. Halo teman-teman Indonesia, apa kabar? Selamat pagi Bu Sugi. Selamat pagi. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Beginilah suasana kelas mahasiswa tahun kedua jurusan Bahasa Indonesia Kwangtung University of Foreign Studies saat kami berkunjung. Para mahasiswa ini bukan sekedar hanya belajar bahasa saja, tapi juga budaya, sastra, sejarah, serta segala hal yang berbau Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Kelas yang fokus sekali tentang tata bahasa dan tulis itu. Dan banyak PR, itu juga membuat mahasiswa Thai lebih bisa bahasa Indonesia. Ya, dan juga ada program KKN yang bisa menginap atau di rumah orang tua seperti itu, dan juga bisa pakai lebih bisa pakai bahasa Indonesia dengan orang yang kita tinggal bersama. Critical Language Scholarship. Terus tahun 2018 ikut program CLIA yang mirip, dan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau saya salah bicara atau ada kekurangan linguistik, mohon maaf. Halo, nama saya Harriet. Saya kuliah Bahasa Indonesia di UTAS di Tasmania. Sangat menarik
sebenarnya itu susah, tapi ya gak apa-apa, masih bisa. Itu bisa belajar banyak tentang bahasa, budaya, cara hidup, semuanya. Sama saya kuliah kelas-kelas bahasa Indonesia sama mahasiswa asing dari mana-mana, dari Jepang, Korea, Eropa, Rusia, iya. Jadi itu mantap bisa ketemu sama kawan-kawan dari seluruh dunia. Pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia.